Baiklah, jadi Martin, ketika mata uang digital bank sentral akan diterapkan, ini bukanlah tanda binatang. Ini tidak ada kaitannya dengan penyembahan sesungguhnya. Ini hanya sekedar alat untuk penerapan, untuk memaksakan. Untuk paksa Anda melakukan yang mereka inginkan. Nah, mari kita minta orang-orang ini untuk memberitahu kita apa rencana mereka. Dan satu catatan terakhir, ketika Anda memikirkan manfaat dari uang digital, akan adanya pendapatan sangat besar yang bisa diperoleh. Ini ada dalam buku saya, adanya orang yang melihat akan timbulnya suatu dunia yang lebih gelap, di mana pemerintah memutuskan bahwa unit uang bank sentral dapat digunakan untuk membeli beberapa barang, tetapi tidak barang-barang lain yang dianggap tidak diperlukan. Dan orang-orang setia akan menuruti hukum, itulah yang akan dilakukan platform ini. Jika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal, maka akun mereka akan dibekukan. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal, mungkin. Maka kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari segala jenis pemblokiran permanen kecuali jika seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar ilegal. Kita mencoba mengatakan kebenaran berdasarkan konstitusi dan undang-undang Amerika, seperti yang diputuskan oleh para warga negara. Net zero. Siapa yang pernah berpikir mereka akan menerapkan denda jika Anda tidak mematuhi? Jadi, kita bisa saja kena denda dan dinyatakan sebagai orang kriminal. Jika kita tidak menuruti hal yang mereka paksakan, semata-mata ketika kita ingin berbelanja. Sebagai contoh, ketika Anda dianggap boros dalam pemakaian energi, Anda bisa terancam di penjara hingga 1 tahun dan denda hingga 15.000 pounds. Atau ketika Anda tidak memberikan informasi yang benar akan hal yang Anda pakai, Anda bisa juga dituntut untuk memberikan informasi palsu mengenai efisiensi energi atau sikap menghalangi penerapan otoritas pemerintah. Baiklah, jadi ini adalah ancaman dan gemuruh dari sistem itu. Apakah itu berarti mereka akan memaksa Anda dalam melakukan sesuatu? Ya, sebagai contoh, Raja Kebebasan Berbicara, Elon Musk, juga mengatakan bahwa mereka akan mengadakan penyensoran sesuai hukum dalam negara. Jadi, ketika hukum negara berubah, maka mereka akan mengadakan sensor sesuai dengan hukum. Jadi sama seperti yang dikatakan orang tadi. Mata uang digital ada untuk mendesak atau memaksa Anda. Di mana mereka bisa memutuskan apakah Anda bisa membelanjakan uang untuk sesuatu atau tidak. Dan kemudian, seperti yang kita lihat sebelumnya, ketika jejak karbon Anda terlalu besar, mereka bisa membekukan uang Anda. Apakah hari Minggu akan menjadi bagian dari jejak kaki karbon? Ya. Dan itu sudah ada dalam ensiklikal Laudato Si dan ensiklikal Paus terbaru. Jadi, saya menyarankan agar Anda mulai berlatih untuk tidak bernafas di hari Minggu, agar Anda tidak memiliki jejak kaki karbon. Ini sungguh tidak masuk akalnya mereka, dan ngomong-ngomong, jenis penyensoran dan pemaksaan ini. Siapa yang menjadi tuan, dan mempraktekkannya selama ribuan tahun? Kepausan. Apakah mereka menyensor? Tentunya. Apakah mereka menyensor kebenaran? Sepanjang waktu, peristiwa inkuisisi dilaksanakan karena alasan ini. Mereka menyensor kebenaran. Anda tidak diizinkan mengutip Alkitab. Anda tidak diizinkan memiliki Alkitab. Jika Anda melakukannya, Anda akan dianiaya. Jadi jika Anda percaya pada Alkitab hari ini, apa yang akan terjadi kemudian? Akan ada masalah, karena menjadi fundamentalis. Menjadi fundamentalis. Saya sangat bangga bahwa saya mempercayai Alkitab, saya sangat bangga bahwa mereka akan menyebut saya seorang fundamentalis. Karena mereka bertentangan kepada semua asas dari Alkitab. Tentu saja. Nah Martin, jika Anda mengatakan sesuatu cukup lama, orang-orang akan diyakinkan bahwa hal itu benar. Dengan mengulangi kebohongan berulang-ulang, akhirnya itu akan menjadi kebenaran di benak orang. Di dalam cara berpikir. Jadi, berapa banyak orang yang mempercayai bahwa mata uang digital ini, dan bilangan 666 dikaitkan dengan tanda binatang? Jutaan orang. Baiklah, mari kita melihat beberapa pemain peran, dan melihat hal yang mereka katakan. Di suatu hari kelak, segala sesuatu akan bisa dilacak. Benar. Dan hal ini yang sedang dibahas di gereja Episkopalia. Anda bisa membacanya dalam kitab Wahyu. Ini yang membuat saya takut, karena ini serupa kepada tanda binatang. Ini tepat yang dikatakannya. Anda tidak bisa berdagang, dan melakukan apapun, kecuali Anda memiliki tanda itu.
Bagaimana tanda binatang itu digambarkan di dalam Alkitab? Kita mesti membacanya, karena saya pikir Anda menemukan sesuatu. Tanda binatang, artinya Anda tidak bisa melakukan apapun, Anda tidak bisa menjual. Seperti itu, jika Anda menghilangkan kemampuan untuk melakukan pertukaran uang dalam cara pribadi, Anda sekarang dikendalikan, Anda sekarang diawasi. Dan ia menyebabkan semua orang, baik besar dan kecil, baik kaya maupun hamba, diberi tanda di tangan kanannya, atau di dahinya. Sehingga tidak seorang pun bisa membeli atau menjual, kecuali dia memiliki tanda. Serachma, diterjemahkan sebagai tanda binatang dalam Wahyu 13 ayat 16. Juga berarti semua tanda, yang dicetak, dalam perangko, uang, dokumen atau koin. Tanda binatang ini, ditafsirkan berbeda-beda dalam 4 pandangan utama eskatologi Kristen. Nah, apakah Anda melihat adanya kelemahan mendasar dalam argumentasi mereka? Tidak seorang pun bisa membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda. Ini berdasarkan kitab suci. Jadi membeli dan menjual tidak bisa menjadi tanda. Ya, karena Anda hanya bisa membeli dan menjual jika Anda mau menerima tanda. Jadi, tanda tidak ada kaitannya dengan membeli dan menjual. Instrumen itu hanya sebagai sarana untuk menerapkan tanda binatang itu. Jadi, mereka menyamakan hal membeli dan menjual mata uang digital dengan tanda binatang. Tidak bisa. Karena itu berlaku jika Anda menolak menerima tanda. Jadi, kita mesti ingat, podcast Joe Rogan, dan program yang lainnya juga, memiliki sangat besar pendengar dan pemirsa, yang berjumlah jutaan orang. Jadi, mereka sangat berpengaruh. Mari kita melihat tokoh pewawancara lainnya, seperti Glenn Beck. Tidak ada orang yang tahu mengenai waktunya. Anda tahu, kita semua paham akan hal itu. Tapi maksud saya, jika Anda seorang Kristen, dan Anda belum berpikir bahwa mungkin ada banyak nubuatan yang sedang digenapi di sini. Mungkin, sekaranglah waktunya. Anda tahu, saya berbicara dengan Pat tadi pagi dan dia berkata, saya selalu berpikir, bahwa sudah semakin jelas jika waktunya adalah sekarang ini. Yaitu akan adanya tanda binatang. Apakah itu CBDC? Saya tidak tahu. Jadi, apa itu? Bisa apa saja. Dan dia berkata, saya selalu berpikir ini akan lebih jelas, tapi ternyata tidak. Mungkin nantinya akan lebih jelas. Tetapi Anda bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Kebanyakan orang-orang masih bisa melakukannya, meskipun banyak yang mendengar siaran ini. Banyak yang tidak bisa membedakan. Kesalahan yang sama, benar. Kesalahan yang sama, Anda lihat, mereka tidak bisa. Dan, mungkin mereka tidak peduli, karena saya yakin banyak orang yang mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Saya berharap, ada orang yang mengirimi mereka buku kemenangan akhir. Saya rasa Glenn pernah berkata, telah menerima 500 buku selama 1 tahun yang lewat. Saya harap, dia mau membacanya. Ya, dan dia bisa menyatukan teka-teki itu. Dan teka-teki ini sangat jelas. Ini mengenai masalah penyembahan. Dan jika memang mengenai topik penyembahan, maka ini juga berarti mengenai penurutan kepada hukum-hukum Allah. Ya, yang dipertentangkan kepada hukum-hukum dari binatang itu. Dan memang binatang ini memberontak melawan Allah. Tepat sekali, dan masalahnya adalah, Anda tahu beberapa orang ini, sama seperti yang baru dikatakan Glenn. Semua orang mestinya mulai menyadari adanya hal yang sedang terjadi. Dan semua hal yang mereka upayakan untuk disatukan, mulai menunjukkan suatu hasil. Tetapi mereka mesti mendapatkan bagian akhir, seperti buah ceri di atas kue. Maka segalanya akan bisa diterima akal, dan mereka bisa menjadi suara kuat bagi kebenaran. Mereka membicarakan mengenai binatang itu, mereka membicarakan mengenai penyembahan kepada binatang itu. Tetapi mereka memusatkan perhatian kepada pengendalian, yang merupakan hanya suatu metode. Ini hanyalah bagian dari sisi lainnya. Adanya 2 sisi yang mengendalikan keseluruhan hal ini. Ya. Dan kepausan ada di belakang 2 sisi ini. Tapi 2 sisi ini, yang disebut sebagai kaum globalis. Dan pihak lainnya, yang kelihatan seperti pahlawan, sesungguhnya merupakan bagian yang sama dari keseluruhan sistem ini. Dan mereka tidak memahami titik pusatnya, yakni penyembahan. Dan Alkitab sangat jelas, kepada siapa engkau menuruti perintahnya,
maka Anda sedang menyembah perwujudan itu. Itu adalah penyembahan. Martin, jika sekiranya mereka bisa menyatukannya bersama-sama. Tetapi, bukankah luar biasa, dalam semua podcast yang sangat besar ini, mereka sedang membicarakan topik yang sama. Di mana-mana, bahkan dalam berita, mereka membicarakan topik ini. Jadi, jelas kita berada dalam titik sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Benar. Jadi, seharusnya semua orang-orang ini membaca buku kemenangan akhir. Jika mereka tak mau membacanya, bisakah kita bacakan sebagian untuk mereka? Mari kita bacakan bagi mereka. Tanda binatang. Ketika penyucian hari Minggu dipaksakan oleh undang-undang. Apakah itu dilakukan dengan alasan agama dan perubahan iklim? Tentu saja. Dan dunia akan diberi pencerahan tentang kewajiban Sabat yang sejati. Maka barang siapa yang melanggar perintah Allah untuk menuruti hukum, yang memiliki otoritas tidak lebih tinggi daripada Roma, berarti menghormati kepausan melebihi Allah. Ia sedang memberi penghormatan kepada Roma. Dan kepada kuasa yang menegakkan institusi yang ditahbiskan oleh Roma. Dia sedang menyembah binatang itu dan patungnya. Dan ketika manusia menolak lembaga yang Allah sudah nyatakan sebagai tanda otoritasnya, dan menghormati lembaga yang dibentuk Roma sebagai tanda supremasinya, maka mereka akan menerima tanda kepatuhan kepada Roma, tanda binatang. Dan hingga topik ini dibawakan secara jelas ke hadapan orang-orang. Dan mereka mesti memilih antara hukum-hukum Allah dan hukum-hukum manusia. Maka orang-orang yang terus-menerus melanggar akan menerima tanda binatang. Mereka belum mengetahuinya. Jadi mereka belum menerima tanda binatang. Tetapi jika ini menjadi jelas, dan mereka mulai memahaminya, dan mereka tetap memutuskan untuk mengikuti binatang, maka mereka menerima tanda binatang. Jadi ini memberitahu kita apa? Masih ada waktu. Masih ada waktu, kita mesti terus mengkhotbahkan, bahkan semakin keras. Ya, dan kita mesti menjangkau orang-orang ini, dan mencoba untuk memberitahukan kebenaran.